Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrili Sari, guru kimia SMA Negeri 2 Gunung Salam. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 yang saya pelajari di program calon guru penggerak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan dalam masyarakat, yaitu sebagai tempat untuk berlatih dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Oleh karena itu, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Dalam hal ini, seorang pendidik lebih berperan sebagai pamong yang menuntun dan memberikan arahan kepada anak, sehingga anak tidak salah jalan atau tidak salah dalam melangkah dan membahayakan dirinya. Terutama dalam pembelajaran di kelas, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dari pertanyaan ini, saya merasakan bahwa selama ini saya jarang melakukan asesmen diagnostik terhadap peserta didik, sehingga saya tidak tahu gaya belajar peserta didik saya. Akibatnya, saya hanya melaksanakan satu jenis pembelajaran untuk semua tipe atau karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah, saya selama ini hanya berpikir bagaimana untuk menuntaskan semua materi yang ada pada kurikulum. Bagaimana agar peserta didik saya paham dengan materi yang disampaikan dan memperoleh nilai yang bagus. Hasil belajar peserta didik yang di atas KKM merupakan indikator keberhasilan yang utama yang selama ini saya anggap sebagai tingkat keberhasilan murid. Pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap peserta didik dan pembelajaran. Saya sadar bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka hidup sesuai kodratnya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sebagai guru. Kita hanya boleh membimbing dan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik kita tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapannya. Ibarat petani yang merawat dan memelihara benih yang ditanam, peserta didik diumpamakan sebagai benih yang ditanam. Jika kita sebagai guru bisa merawat dengan baik, maka benih yang kita tanam akan tumbuh dengan subur. Dalam proses pembelajaran, kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Sebaiknya, sebelum memulai proses pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, metode belajar seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pikiran maupun tubuhnya, agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Sebagai guru, saya harus memberikan keteladanan kepada siswa dalam hal sikap, penampilan, kemandirian, disiplin, gotong royong, dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep dan membantu mereka menerapkan konsep yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik
agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal terhadap peserta didik. Saya harus mengetahui profil, latar belakang, dan psikis kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, saya harus lebih berinovasi lagi dalam menciptakan baik model maupun pembelajaran yang dapat mengakomodir peserta didik dalam belajar sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Ibarat seorang petani, maka saya harus paham bagaimana teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas, yaitu dengan strategi pembelajaran yang memberikan kebebasan untuk anak dapat merdeka dalam belajar. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi teladan, bersikap dan penampilan yang baik, mampu memberikan semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter, meliputi kedisiplinan, kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, merupakan budaya lokal yang bisa kita lakukan untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik. Ini adalah beberapa hal yang sudah saya lakukan di pembelajaran di kelas saya: asesmen diagnostik, belajar dengan virtual lab, belajar dengan menggunakan Android, sehingga siswa juga merasakan kemerdekaan belajar yang sesungguhnya yang dekat dengan kegiatan mereka sehari-hari. Demikianlah kesimpulan dan refleksi modul titik 1. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.